Loh, apa maksudnya Ustadz? Kok ada istilah mengislamkan orang Islam? Sekarang banyak orang Islam yang lupa dengan Islamnya. Betul apa tidak? Contoh nih, contoh. Kira-kira wilayah sini ada nggak orang Islam yang tidak sholat? Ada nggak? Islam tapi tidak sholat, Islam tapi tidak zakat, Islam tapi tidak puasa. Ada apa tidak? Maka adanya peringatan Maulid kali ini mengingatkan, hei, ini loh peringatan Maulid, ini loh Nabi lahir, ini loh Nabi membawa ajaran syariat, ini Nabi membawa Islam. Anda yang sudah Islam, ayo jalankan syariatul Islam. Tadi Padang Bulan sudah nyanyi ya? Saya tuh kalau ketemu Risnur pengennya nyanyi Padang Bulan, sekaligus untuk penangkal hujan, untuk wafak. Ya harus wafak. Yang kedua nanti karena MC-nya Jawa ya nyanyi Jawa ya. Nyanyi Tombo Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Pangarsanipun para alim ulama, para kiai, para bini sepuh. Di sini hadir para kiai, alim ulama Kelurahan Kapuk ini. Banyak sekali kiai. Pertama yang ngundang saya Bapak Kiai Mukhlis Nur dari Kerajaan Angling Dharma. Ibu-ibu, anak-anak tahu nggak Kerajaan Angling Dharma di mana? Di mana? Iya, Angling Dharma punya patih namanya siapa? Nggak ada yang tahu. Ini anak-anak taunya itu Upin Ipin. Adanya Kerajaan Angling Dharma di Malwapati. Jadi Pak Kiai Mukhlis ini orang Pati ya. Mesti nganggo masker wae. Ora ono iki ketua Satgas teko iki lho. Bapak Kiai Haji Maimun Zabidi. Ahmad Zabidi Maimun ya. Saya ketemunya kalau di TV Al-Baqiyah soalnya. Di Alam TV bareng dengan Kiai Yusuf Tajiri ya. Kita sama di stasiun TV Pak Kiai Yusuf, Pak Kiai Zabidi. Ini banyak kiai nih, satu persatu disebutin habis waktunya ya. Pak Ustadz Sohib, Ustadz Sumarna, Ustadz Gaos, ketua panitia yang paling gagah malam ini. Yang di luar ini para kiai pembesar NU. Ada Romo Kiai Den Bagus Sirot Ronggolawe,
radhiyallahu anhu. Dan jajaran kiai, tadi saya lihat ada calon dokter Ustadz Endang Hermansyah, MA, MPD, MSI, MM banget. Kiai Maming, semuanya lah. Ini yang saya hormati. Para kiai, para ustadz, terutama yang saya cintai, adik-adik remaja dan adik-adik remaji Risnur remaja Islam Nur Syahid, yang sangat kompak, yang sangat solid, yang YouTube-nya sudah mencapai 5.110 subscribe. Ini serius ini. Dan Kang Musli Channel lagi ngikutin. Maka malam ini jangan kena copyright ya. Karena malam ini kita tayang sama-sama di Risnur, tayang juga di YouTube Kang Musli Channel yang sudah beranjak ngikutin Risnur 2.550 sekarang. Jadi separuhnya. Penghasilan Kang Musli Channel 1 bulan sudah mencapai 10 juta. Risnur berapa? Kalah kan? Iya. Baik, bicara YouTube, bicara dunia IT, maka malam ini saya bangga sekali di acara Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diawali dengan sukacitanya anak-anak Risnur? Kegiatan yang sangat padat, tadi ada istilah sedikit menjengkelkan. Justru yang menjengkelkan itulah maka Risnur itu sampai malam ini tetap kompak dan jaya. Maka terus disiarkan lewat YouTube. Ini yang selalu disampaikan oleh kawan-kawan NU. Al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jaga metode lama, tradisi lama dalam berdakwah. Tentu setiap malam Kamis, setiap malam apa dakwah di sini saya tonton di Risnur itu pakai kitab kuning. Walaupun kitab kuning beberapa bulan yang lalu dilecehkan. Anak-anak remaja tahu nggak siapa yang melecehkan kitab kuning itu namanya siapa? Wah, ini berarti tidak ngikutin dunia IT. Kitab kuning yang menjadi kebanggaan orang-orang NU kemarin diejek Pak oleh salah satu oknum yang namanya Kece apa Kece? Kece ya. Nah, bicara tradisi lama, kiai ngajar pakai kitab kuning, terus lestarikan. Tapi wal akhdhu bil jadidil aslah, ada sesuatu yang baru, metodologi yang baru. Apa dunia IT? Kita siarkan, boleh ngaji di apa ini namanya? Nurus Syahid, yang ngaji 50-70 orang, tapi yang menikmati ribuan orang yang nonton di rumah. Itu namanya wal akhdhu bil jadidil aslah. Maka terus tayangan pakai IT, maka syaratnya harus didukung. Dukungnya bagaimana Pak kalau YouTube Pak? Harus like, subscribe. Ntar dulu, subscribe itu bapakmu sama ibumu nggak tahu. Subscribe itu apa? Subscribe itu kalau ngelihat YouTube, umpamanya buka Kang Musli Channel tuh. Di situ ada yang merah, tulisannya subscribe. Itu dipencet, mencetnya pakai palu. Jadi biar hancur tuh HP-nya. Itu namanya mendukung dakwah dunia IT. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah malam ini bisa silaturahim di Masjid Nurus Syahid dalam rangka bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jujur ini sangat meriah, sangat gegap gempita, berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Para ulama, para kiai, para ustadz hadir,
anak-anak remaja, ibu-ibu, adik-adik remaja juga hadir, tentu dalam rangka mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al jannatu adapun surga, wa na'imuha dan kenikmatan surga itu sa'dun tempat yang membahagiakan, itu sa'dun tempat yang menyenangkan. Itu selalu disampaikan pokok yang namanya surga itu tempat yang enak, itu tempat yang nikmat. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Ustaz tanya, hari ini surga sudah diciptakan Allah apa belum? Sudah diciptakan apa belum? Oke, ini yang anak-anak depan. Ustaz tanya yang ibu-ibu di pojok. Bu, ibu, ibu itu melongo melotot ke sini, heran apa gimana sih Bu? Enggak, maksudnya ke Ustadz kecil hitam begitu diundang gitu ya. Belum tahu rasanya dia Pak Mukhlisno. Maka nanti ibu supaya lebih tahu rasanya ngelontonnya di HP di rumah sambil ngising. Sambil ngising itu bisa dilihat. Ibu kalau ditanya surga sudah ada apa belum Bu? Kok ragu? Mau ngomong ada, aku belum pernah melihat. Mau ngomong belum ada, takutnya sudah ada. Pak, sudah ada apa belum surga Pak? Surga sudah ada apa belum? Ini bagian Kiai Zabidi sama Kiai Ikin Sadikin lah. Surga sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Maka dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Salah satu tanda orang takwa yang percaya dengan yang gaib. Apa isi yang gaib? Ada al-jannah, ada an-nar, ada wal ba'su, ada al-hisab. Yang gaib itu tentang adanya surga tapi gaib, tapi itu sudah ada. Yang namanya gaib neraka itu ada tapi tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Maka kembali Syekh Al-Barjanji menyampaikan dengan peringatan Maulid Nabi ini, surga dan kenikmatannya tempat yang sangat nikmat, membahagiakan untuk siapa? Limay yusalli wa yusallim wa yubarik, bagi orang yang mau baca sholawat salam kepada Kanjeng. Sekarang kita sholawat salam Mas, sholawat Mas. Dados yo sholawat, sholawat. Sholawat untuk nahan hujan aja dulu. Padang bulan pandangi koyo rino rembulane sing awi-awi. Padang bulan pandangi koyo rino rembulane sing awi-awi. Ngelingake aja telusuri, ingin tak critani kanggo sepo mengko sore. Ingin tak critani kanggo sepo mengko sore. Selawat Allahumma ya sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala
bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi kaum muslimin serta kaum muslimat mari bersama menjalankan sholat kaum muslimin serta kaum muslimat mari bersama menjalankan sholat agar hidup kita bisa selamat dari dunia selamat sampai akhirat dari dunia selamat sampai akhir. Sekali lagi Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum ya Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara apa itu? Orangnya datang langsung. Apa ini dioprak-oprek aja apa sih? Udah Kang Gaosi. Dioprak-oprek aja, udah jelek ya jelek, udah. Ini memang kurang bagus Pak Kiai Mukhlis. Itu musikin kan musikin itu. Iya, dioprak-oprek aja. Ini soundnya kurang bagus Mas. Tapi udah lumayan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bicara maulid Nabi ketika muncul pertanyaan Ustadz Pak Kiai, apa urgensinya peringatan maulid? Untuk apa? Apa tujuannya? Nih anak-anak, halo. Bisa diem dulu? Halo? Diem dulu. Nanti ustadznya ngeluarin ilmu tenaga dalam, kamu kabur semua. Tapi ilmunya masih nempel di Kiai Ronggo di sana. Ketika ada pertanyaan apa urgensi dan tujuan peringatan maulid, kalau ditanya anak-anak Risnur apa tujuan maulid apa? Hei, yang anak-anak ceweknya apa sih, kenapa kok ngadain maulid, tujuannya apa? Hah? Memperingati ya. Baik, alasannya bagus. Pertama, Ustadz memperingati maulid Nabi. Yang kedua, supaya timbul mahabbah kepada Nabi. Memang subhanallah, kalau bicara tentang kelahiran Nabi, kalau kita nengok dalam kitab Madarijus Su'ud ada kalimat wa'lam annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbati wa yasulu bidzalika. Ketika orang yang sungguh-sungguh ingin memperingati maulid Nabi, menurut Syekh Nawawi itu salah satu amalan ibadah yang sangat besar. Apa aja supaya tercetak dan tercatat sebagai peringatan maulid? Pertama, bi'it'ami ta'ami wa qira'atil Qur'an wa dzikru qasaidin nabawiyah. Pertama, mengadakan, menciptakan, memunculkan, mewujudkan makanan. Jadi sengaja beli makanan yang banyak dalam rangka untuk peringatan maulid karena bangga hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, man jama'a li maulidihin Nabi SAW wa hayya'a ta'aman wa jama'a ikhwanan. Jadi kalau ada ini malam Kamis,
Karena ketika Kiai Mukhlis Nur ngubungin saya, Pak Kang Muslih Channel gitu. Manggilnya Kang Muslih Channel itu sudah. Kira-kira Rebu malam Kamis besok datang di Nur Syahid bisa apa enggak? Itu Ustadz lagi megang setir mau menuju Purbalingga Purwokerto. Jadi saya jam segini waktu itu berangkat ke Purwokerto dalam rangka selamatan 1000 hari mertua. Wis insya Allah saya siap. Tapi ketika sudah mau hari H enggak di WA lagi. Ini jadi apa enggak? Tapi iklan sudah tersebar. Ternyata kawan-kawan sudah menyebar itu. Intinya malam ini kita kumpul. Imam Syafi'i menyampaikan ketika beli makanan mengumpulkan semua manusia, bangga lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wa amila ihsanan, melakukan amalan-amalan yang baik. Tadi baca sholawat, tadi Ustadz Sumarna baca Al-Quran. Ini ada mau'izatul hasanah. Maka apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka semua nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi nanti yang datang di sini semuanya masuk surga, alhamdulillah. Tapi yang paling belakang ada namanya Gaos. Pak Gaos itu nanti paling belakang. Karena panitia sih. Jadi panitia paling belakang nih namanya Gaos itu. Yang depan kita semua. Nah, ketika bicara itu yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga wadhikru qasaidin nabawiyah, menceritakan tentang hari lahirnya Nabi, tentang peristiwa lahirnya Nabi. Masya Allah. Ini kalau Kiai Mukhlis Nur biasa buka Syarful Anam, maka ada kalimat wa dhahara inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam khawariq wa gharaibu ghaibiyah. Jadi ketika pas lahirnya Nabi, khariqul adah, banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Sekali lagi, pas Nabi lahir banyak sekali kejadian yang aneh. Maka ada di antara Al-Barzanji juga wa akhadhal makhadu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nurayatala usana. Jadi ketika Nabi malam Senin itu akan dilahirkan, maka datang Siti Aminah, Siti Asia, Siti Maryam dan bidadari yang cantik menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perutnya Dewi Aminah mulai terasa sakit, maka lahirlah Nabi. Ketika Nabi keluar, nurayatala usanah, makalah menyampaikan kala itu menjelang subuh gelap gulita, tidak seperti sekarang ini banyak lampu, banyak listrik. Dulu gelap gulita, tapi pas Nabi lahir itu laksana jam 12 siang, terang benderang. Itu salah satu khariqul adah, lahirnya baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka layak kalau kali ini kita peringati supaya apa? Ada tujuannya. Tentu tujuannya adalah Nabi lahir dalam rangka membawa syariat. Nabi lahir membawa produk, yang produk itu jelas akan menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Apa produk itu namanya? Islam. Maka Islam yang kita anut, kalimat Islam ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Hari ini kita bersama sudah syahadat sedari lahir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, ini yang akan menyebabkan kita selamat dunia akhirat karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, kira-kira kalau setelah sholat ngapain lagi, Bu? Maka ini masuk tujuan yang kedua peringatan Maulid adalah mengingatkan umat Islam
ada istilah yang kasar, mengislamkan umat Islam. Loh, apa maksudnya Ustadz? Kok ada istilah mengislamkan orang Islam? Sekarang banyak orang Islam yang lupa dengan Islamnya, betul apa tidak? Contoh nih, contoh. Kira-kira wilayah sini ada nggak orang Islam yang tidak sholat, ada nggak? Islam tapi tidak sholat, Islam tapi tidak zakat, Islam tapi tidak puasa, ada apa tidak? Maka adanya peringatan Maulid kali ini mengingatkan, hei, ini loh peringatan Maulid, ini loh Nabi lahir, ini loh Nabi membawa ajaran syariat, ini Nabi membawa Islam. Anda yang sudah Islam, ayo jalankan syariatul Islam. Maka tujuannya yang tadinya belum sholat, ayo sholat. Yang tadinya belum ngaji, ayo ngaji. Tapi subhanallah, kali ini yang ingin saya sampaikan adalah bangga ketika melihat anak-anak muda. Regenerasi yang kita banggakan hari ini, generasi yang sudah ada di depan mata, ini salah satu pelajaran yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gini Bapak Ibu sekalian, insya Allah di sini kan 99% Nahdlatul Ulama, NU kabeh. Insya, karena ini banyak sekali jajaran pengurus tingkat Jakarta Barat datang. Gini Pak, kita sama-sama meyakini kalau nanti kita meninggal dunia, di alam kubur ada dua hal. Satu, ada nikmat kubur, yang kedua ada siksa kubur. Pertanyaannya, kita dapat nikmat apa dapat siksa kira-kira? Halo? Mau ngomong dapat nikmat, dosanya banyak. Mau ngomong dapat siksa, siksanya sangat berat. Maka ketika melihat anak-anak kita saat ini, subhanallah, kita bangga. Toh ketika nanti kita pulang ke alam kubur, anak-anak ini akan ingat kita. Ketika kita sudah meninggal, umpama atas nama Sukarni. Sukarni ini ceritanya mati Pak. Di sini ada yang namanya Sukarni Pak. Di sini loh, kalau di depan ada Pak. Sukarni ini mati Pak. Maka Sukarni akan bangga karena punya anak-anak Risnur, punya anak-anak yang sudah tahu masalah agama. Oh, bapakku meninggal. Kalau orang yang meninggal butuh kiriman doa, maka setiap habis sholat summa illa roh, Bapak Sukarni Allahumma firlahu Al-Fatihah. Kira-kira nyampe apa tidak? Nyampe apa tidak? Saya ingat Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika ditanya begini, Gus, ada apa? Orang NU itu Gus, bentar-bentar kok kalau tahlilan summa ila roh Fuad Al-Fatihah, summa ila roh Mahrus Al-Fatihah. Ini yang saya apal-apal aja di luar. Kalau maming saya nggak berani. Kiai beneran, takut kualat saya. Summa ila roh Gaos Al-Fatihah. Saya tanya Gus, emang Al-Fatihahnya sampai? Kata Gus Dur sambil ya begitulah beliau, sampai. Emang tahu kalau sampai bagaimana Gus? Ya kan Fatihah yang dikirim nggak pernah balik lagi. Fatihahnya nggak balik lagi ke rumah. Itu tanda-tanda sampai. Lah kalau nggak percaya ya sering sampaikan, mati dulu. Maka ajaran Nabi apa? Hei kita orang tua, didik anak-anak kita. Maka dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijab
orang yang beriman, jagalah dirimu wahai kaum laki-laki, wahai para suami, dari apa? Sengatan panasnya api neraka. Wa ahlikum, dan keluargamu. Siapa keluargamu? Ada istri, ada anak. Maka ini malam orang tua sangat bangga, karena tadi disampaikan oleh kesepuhan Pak Romijan ini, anak-anak muda, anak-anak mudi yang paling kompak itu di Masjid Nurus Syahid. Tepuk tangan dong untuk Bismillah. Karena kalau di masjid dan musolah yang lain tidak sekompak kali ini. Ini yang suka gerakin anak-anak Risnur siapa? Pelopornya siapa pelopornya? Ini begini, ketika ada anak muda mau duduk bersimpuh ngaji, mau duduk bersimpuh sholawatan, mau selalu meremehkan masjid, itu luar biasa. Karena kemarin Masya Allah ironis kita, sahabat kita Banser dari Grogol, itu anaknya masih muda seperti ini, itu meninggal karena tawuran. Meninggal karena tawuran. Ini kan ironis. Tapi kalau melihat anak-anak muda Risnur kali ini, sak bandel-bandelnya anak Risnur itu tetap baik, karena tetap mau ke Masjid Nurus Syahid, insya. Maka terus aja bandel, nggak apa-apa, terus aja bandel, capek-capek ya. Maka kembali, kalau melihat ini bangga kita, orang tua, ayo didik anak-anak kita, lanjutkan pendidikannya. Karena apa? Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Saya yakin dari anak-anak Risnur nanti akan ada yang menjadi gubernur DKI Jakarta, akan ada yang menjadi sekda DKI Jakarta, akan ada yang menjadi wali kota Jakarta Barat, akan ada yang menjadi camat, akan ada yang menjadi lurah. Kalau RW nggak usah, apalagi RT nggak usah, biarkan bapakmu saja. Tapi kamu lurah, camat, wali kota, sekda, gubernur, bahkan mencapai menteri dan presiden, bismillah, kalau Allah meridhoi mahabbah pada Nabi Muhammad SAW, akan dikabulkan Allah Subhanahu. Ingat, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Bahkan saya selalu ingat begini anak-anak dan ibu bapak sekalian, Presiden Soekarno, sang proklamator, Presiden Soekarno, sang orator, Presiden Soekarno, salah satu pendiri bangsa Indonesia. Dulu Ustadz mondoknya di sana, jadi kalau apalan doroba yadribu dorban wa madroban fawadoribun wadaka madrubun idrib latadrib madribun madribun midrubun, itu di makam Presiden Soekarno. Ini anak-anak sini belajar ilmu sorob nggak sih? Belajar ya? Istaf'ala yastafilu istif'alan mustaf'alan mustaf'ilun mustaf'alan, belajar ya? Belajar kan? Ya wes, lanjutin, karena nanti wanahu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu yang wajib pertama dipelajari, karena Quran dan hadis nggak bisa dipahami tanpa ilmu nahwu dan shorof. Maka kalau ada penceramah, ada ustadz sok mentafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis tapi tidak menguasai ilmu nahwu dan shorof, itu patut untuk diragukan, karena harus menguasai ilmu itu. Nggak ngerti tafsir, nggak ngerti hadis dan Quran, kalau tidak ditembus pakai ilmu nahwu shorof. Maka jangan berani-berani asal dakwah tanpa menguasai ilmu itu, karena sekarang banyak ustadz jadi-jadian. Contoh nih, contoh. Maka ini ngajinya kudu diterusin. Belum lama itu ada ustadz yang di TV mengatakan begini, makanya nih anak-anak kudu ngaji terus. Pak Yai Mukhlis terus diajarin. Saya suka ngelihat anak-anak ini. Yang lebih suka lagi yang di belakang sana, yang cantik-cantik. Tapi nggak kelihatan, agak jauh karena hitam-hitam pakai masker. Begini, ada salah satu ustadz artis yang biasa di TV
Ini gara-gara nggak ngaji nih, gara-gara nggak ngaji. Maka ini pasti ngaji semua. Ngomong begini, salah satu nikmat yang dibangga-banggakan oleh penduduk sorga adalah pesta seks. Loh, itu nggak ada jeluntrung dalilnya loh. Hadis yang nggak ada, makalah ulama nggak ada. Itu kok berani mengatakan penduduk sorga itu nikmat yang ditunggu-tunggu pesta seks. Ini kan nggak ngaji ini. Padahal penduduk sorga nikmat yang ditunggu-tunggu adalah nadru zatillah, melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada ustaz, ini ustaz jadi-jadian ini dari Bandung. Namanya siapa itu namanya yang di Bandung itu? Yang ngajarin anak-anak pang, yang ngajarin anak-anak kupingnya pakai anting pelek sepeda itu loh. Yang rambutnya riwak-riwak gitu, celananya pada kurang bahan itu, pada bolong. Anak-anak apa namanya, pang ya. Ini siapa nih ustadznya, namanya Ferry Effendi ya, apa siapa itulah. Itu ngomong begini, mentafsirkan ayat Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Apa kalimatnya? Berlawanan dengan malam ini kita maulid Nabi Muhammad SAW. Kata ustadz tersebut, Nabi Muhammad itu dulu tersesat. Kalau udah ngomong tersesat, bisa jadi Nabi Muhammad dulu juga pemabok, Nabi Muhammad dulu juga penjudi. Karena mabuknya orang Arab itu melebihi mabuknya orang Indonesia. Saya jadi ingat makalah Syekh Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Orang Arab kalau sudah mabuk itu mandinya pakai arak. Tapi kalau kita minum satu botol, mandinya air got, nungsep soalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika disampaikan, Muhammad dulu tersesat loh, dulu pernah tersesat, pernah mabok, pernah judi dan segala macamnya. Ini tafsir dari mana? Ketika ditanya, kamu belajar dari mana? Atau tidak? Belajar hanya dari YouTube, belajar hanya dari baca, tapi tidak dari guru. Maka kalau mencari guru yang punya sanad, yang punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, ketemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Yai Mukhlis Nur ini dulu ngajinya sama Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud, kan orang Pati sih, nggih Pak nggih, orang Pati. Mbah Sahal Mahfud itu dulu ngajinya sama Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ngajinya langsung tembus kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali, Risnur, teruskan ngajimu, teruskan belajarmu, dalami ilmu agama. Karena apa? Ini yang akan membanggakan kami orang tua untuk membawa Indonesia yang lebih aman, nyaman dan damai, lebih gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, ing madya mangun karso, ing ngarso ning tulodo, tutwuri handayani baldatun thayyibatun warabun. Allahumma sholli ala Muhammad. Diademin lagi, Allahumma, musik sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tombo ati iku li
sawijine sapa bisa anglakoni insya Allah ta'ala ijabai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, pertama pemuda tadi, maka sebagai orang tua ini termasuk ajaran Nabi, ku anfusakum, ku pada dirimu, jalankan apa yang dibawa Nabi Muhammad dan ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Lah tentu kalau udah ngomong istri, ngomong wanita, ibu-ibu yang ada di sini, jadilah wanita-wanita yang solehah. Nih adik-adik terus belajar agama supaya nanti menjadi wanita solehah. Nih ibu-ibu sudah merasa jadi wanita solehah belum, Bu? Bu, sudah solehah apa belum? Belum. Ustadz mau ngecek ini, ibu-ibu dan adik-adik yang wanita itu kan kalau malam ini dandannya kelihatan cantik nih, serius, pakai jilbabnya ya bagus, pakai bajunya bagus, pakai wangi-wangi. Pertanyaannya, cantik dan bagus itu untuk suami apa untuk laki-laki lain? Serius, untuk suami apa untuk laki-laki lain? Kira-kira kalau untuk suami di rumah dandan cantik begitu enggak? Pak jawab Pak, dandan enggak itu? Enggak gitu kok. Berarti kan dandan cantik kalau keluar akan ngaji, dandan cantik kalau keluar akan kondangan, dandan cantik keluar akan arisan, akan sosialita. Berarti cantiknya untuk laki-laki lain, betul apa tidak? Oh, laki-laki jawab betul. Maka ini kalau ngelihat kitab yang kecil lah, namanya Ngukut Tulujain, ya juzu lizauji ayadriba zauzatahu litarkiz zinati. Dipun wenangaken kangge bojo lanang mukul bojo wadon amarga bojo wadone ora gelem dandan. Bapak ngerti nggak bahasa ini, Pak? Yang nggak ngerti anak-anak. Diperbolehkan bagi suami memukul istrinya kalau istrinya nggak mau dandan depan suami. Tapi dandannya kalau di depan suami orang lain, itu laki-lakinya boleh mukul. Nih bapak-bapak, ini ilmu beneran. Maka nanti sampaikan kepada istri, silakan kamu dandan cantik kondangan atau ngaji, tapi di rumah juga harus cantik. Nah, maka diantara ngaji itu adalah menciptakan istri yang soleh. Ibu, definisi wanita solehah apa, Bu? Nggak tahu. Melayani suami, iya itu melayani, menawari, itu namanya solehah. Tapi kalau ngelihat definisi as-solihatu hiya ad-daimah fi hukukillah wa daimah fi hukukin nas. Konsisten dan kontinu menjalankan perintah Allah. Waya salat ya salat, waya ngaji ya ngaji. Terus ad-daimah fi hukukin nas, taat dan patuh pada suami. Jadi contoh, Bu, ketika suaminya mau berangkat kerja, suaminya dianterin sampai pintu, didoakan, Mas, selamat jalan, Mas kan mau cari rizki, mau cari nafkah, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Atau manggilnya Yayang, Yayang apa Mas manggilnya, Bu? Ayang Beb. Ini pasti di sini makannya kangkung pakai ayam beb, itu nggak nyambung.
Artinya apa? Ketika laki-laki mampu menciptakan wanita yang solihah, akan muncul punya putra putri yang soleh dan solihah. Maka ketika mendambakan Ustadz, bagaimana cara saya supaya punya anak yang soleh, bagaimana supaya saya punya putri yang solehah, ciptakan dulu menjadi suami yang soleh, ciptakan dulu menjadi ibu yang solehah, insya Allah menjadi putra putri yang soleh dan solehah, karena karya dari orang tuanya sudah soleh dan solehah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, ingat anak-anak, inna amra ummati fi yadi syubban wa fi aqdamihim hayatuha. Urusan umatku, kata Nabi, urusan Islam itu ada di pundak para pemuda. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Maka kalau hari ini anak-anak sudah baik seperti ini, yakin 10-20 tahun ke depan Indonesia akan tambah jaya dan tambah syiar. Maka Presiden Soekarno pernah menyampaikan, hadapkan kepadaku 10 pemuda, akan aku gembleng tentang urusan ilmu sehingga bisa menggoncang dunia. Maka kalau ingin lihat Indonesia dan Islam syiar dan tidaknya, 10 tahun 20 tahun ke depan, lihat pemudanya hari ini. Kalau pemuda hari ini sebagaimana anak-anak Risnur, insya Allah Islam tambah syiar, Indonesia tambah jaya, amin ya robbal. Kesimpulannya adalah satu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari untuk menumbuh kembangkan cinta kepada Nabi. Yang kedua, bahwasanya untuk mengingatkan ajaran Nabi Muhammad SAW, mari intisalu awamirillah wajtina bunawahihi, jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Yang ketiga, ayo anak-anak kita Pak Risnur ini kita dukung agar anak-anak terus semangat belajarnya. Dan pesan Ustadz kepada anak-anak, banyak rintangan, banyak godaan, terus untuk belajar dan belajar. Mudah-mudahan Risnur ke depan menjadi anak-anak yang membanggakan Indonesia, amin ya rabbal alamin. Dari saya tutur kata kurang sopan mohon maaf, tutup bersama dengan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pakai hati. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah rabbal minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walhamdulillahi rabbil. Tutur kata kurang sopan nuwun Syekh Agunging Samudra Pangaksama, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.